Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk nasihatnya Ibnu Umar yang berikutnya. Perhatikan Pak di sini. Beliau mengatakan man istaghna billahi iktafa. Barang siapa yang dia itu merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan cukupkan. Wa man inqata'a ila ghairillahi ya'ma. Tapi barang siapa yang dia itu malah mencari selain Allah, maka dia akan buta. Itu ringkas tapi Masya Allah nasihatnya besar. Apa kata para ulama? Nasihat ini adalah ungkapan tentang masalah kondisi hati kita. Banyak orang-orang yang dia itu merasa dia itu cukup ibadahnya, maka cukup pula rezekinya. Dan ini kita nggak pungkiri. Rezeki seseorang, Ana sering sampaikan, rezeki seseorang itu tidak pernah diukur dari namanya gelar ataupun ijazah. Banyak orang S1, S2, S3, bahkan S-teler, tidak lebih besar rezekinya dibandingkan orang yang lulusan SD. Ana sering jumpai kasus-kasus seperti itu. Contohnya saja Masya Allah, orang lulusan SD ternyata dia memiliki banyak perusahaan. Ada banyak, wallahi sahih. Tapi sebaliknya Masya Allah, orang yang gelarnya S1, S2, S3, bahkan SH gitu loh, sarjana hukum, kerjanya ngapain? Ngojek. Ada. Kalau seandainya ngojek nggak tercela Pak, tapi yang tercela dia ngojek dalam kondisi ngeluh. Anak saya ini cuman ngojek, ya Allah susahnya hidup ini, ijazah tuh tak berguna. Ngeluh dia, ngojek nggak ada masalah sama sekali. Tapi kondisi dia merasa kurang dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Hati dia nggak terpaut dengan Allah. Makanya disebutkan man istaghna billah. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, iktafa, maka dia akan Allah cukupkan. Makanya sering sekali rezeki itu akan berbanding lurus dengan ibadah. Ingat, rezeki itu tidak harus selalu dalam bentuk materi atau harta, gaji enggak, tapi kecukupan gitu loh. Dan kita bisa ambil contoh, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman. Jadi apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, irka'li 4 raka'atin fi awalin nahar. Kalian rukuklah untuk saya solat sebanyak 4 rakaat di awal siang, berarti di pagi hari, waktu duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akfika akhirah, niscaya aku cukupkan rezeki kalian sampai penghujung hari. Apa kata para ulama? Apa? Allah kasih kecukupan. Allah nggak janjikan nominal, tapi Allah janjikan apa? Cukup. Dan banyak orang dengan nominal yang tinggi nggak cukup. Kenapa? Hati dia nggak terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Masya Allah, wa man inqata'a ila ghairillahi ya'ma. Dan barang siapa yang justru malah berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah, dan dia malah justru mencari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk menyelesaikan kehidupan dia, yang menyelesaikan masalah kehidupan dia, ya'ma, dia akan buta. Banyak orang-orang yang dia itu kapan ada kondisi kesulitan hidup, dia malah bukan mencari Allah, justru mencari selain Allah. Datang ke fulan, datang ke alan, fulan alan nggak menyelesaikan masalah. Bahkan ujung-ujungnya datang ke bank ribawi, berhutang, minjem fulus dari bank. Jatuhlah dia kepada kasus
riba. Iya, akhirnya buta. Dengan kondisi apa dia buta? Dia nggak tahu jalan keluarnya gimana dari kasus riba. Ya kata Ibnu Umar, dia kan buta. Kenapa? Dia cari solusi bukan kepada Allah, selain Allah. Ujung-ujungnya banyak kasus orang gali lubang tutup lubang. Banyak enggak? Cari, Pak. Sampai mantan ikhwan pun ada kayak gitu. Dulu rajin ngaji, karena kondisi sulit minjem ke bank, nggak pernah lagi kajian, nggak pernah nampak lagi, nggak tahu solusi kemana. Sekarang gali lubang tutup lubang. Ini udah pasti kaidah, udah hidup itu. Makanya nasallallahu salamata wal afiyah, kita ini harus ada ta'alluq billah, harus ada keterikatan hati kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harta sedikit nggak ada masalah, toh juga cukup kok. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, apa kata beliau di sini? Kata Syekh Umar Mukbil, awalaysallah, bukankah Allah Subhanahu wa taala huwallazi biyadihi maqalidus samawati wal ard, yang mana di tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada kekayaan langit dan bumi. Milik siapa? Allah. Loh Pak, kita ini ada hutang 1 juta. Allah punya selangit dan yang ada di bumi. Mustahil kita minta sama Allah nggak selesai kondisi itu. Ana punya hutang 1 juta. Kalau ana datang ke seseorang yang hartanya sampai em-eman, mungkin dia akan mikir, aduh nggak mungkin lah ana tolak, kan gitu. Punya harta 1 M, kita ada hutang 1 juta. Harta 1 M ini itu harta nganggur. Nggak mungkin Pak dia diam saja, karena manusiawi. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kondisinya, tapi banyak orang-orang itu nggak memikirkan kasus seperti itu, nggak hadir. Dia tuh nggak menghadirkan wujudnya Allah dalam hati dia. Seakan-akan Allah tuh nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Alaysa huwallazi yu'ti wa yamna'. Bukankah kondisinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih dan Allah yang nahan? Ada banyak kondisinya orang itu Masya Allah saat ini di atas, tapi 10 tahun lagi dia bisa di bawah. Banyak orang saat ini di bawah, 10 tahun ke depan dia di atas. Banyak. Kenapa? Karena Allahul Mu'ti dan Allah Mani'. Allah yang ngasih dan Allah yang tidak ngasih. Terserah Allah. Biyadillah. Apa kata Allah? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu kondisi biasa, hari-hari yang kami putarkan untuk manusia. Kapan nanti ada di atas, di bawah, di atas, di bawah, macam roda berputar. Itu kata orang-orang di luar sana. Wa yakbit wa yabsut. Dan bukankah Allah yang menahan rezekinya dari seseorang dan Allah ngasih untuk yang lain? Wa yakhfid wa yarfa. Dan Allah yang merendahkan seseorang dan Allah yang angkat seseorang. Terserah Allah. Loh kalau gitu ngapain minta sama manusia? Minta sama siapa? Allah. Pak, antum tahu hujan, awan ini menurunkan hujan tiap tahunnya itu sama. Volume hujan itu tiap tahunnya sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang marfu' dari Ibnu Abbas, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min amin bi amtara min amin." Tidaklah 1 tahun lebih banyak volume hujannya dibandingkan tahun sebelumnya. Enggak. Semua sama kata Nabi kita SAW. Tapi bagaimana kondisinya? Walakinallaha yusarrifuhu haitsu yasha. Tapi Allah palingkan hujan ini ke tempat mana yang Allah mau. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Pak, Masya Allah. Sekarang kita ini kita bahkan Pak bisa melihat dengan kondisi mata kepala kita banyak hujan lokal. Banyak hujan apa? Lokal. Di sana hujan bahkan deras, ternyata di tempat kita kering kerontang. Padahal wilayahnya cuman Prabu itulah. 1 Prabu, kota Prabu Muli berapa sih luasnya Prabu Muli ini? Yang ujung ke ujungnya itu bisa kita tempuh dengan perjalanan nggak nyampe sejam. Ujung Prabu Muli mana? Lembak ya, sampai mana itu? Adalah Gapura itu kan, Prabu Muli. Paling berapa lama? Antara Padat Karya sama Tanjung Raman bisa hujan lokal. Terserah Allah. Dan ana sering ngalamin itu. Ana mau ngisi kajian ke sini,
Loh, di sana kering, di sini hujan. Nanti kebalikannya gitu. Di sana hujan, di sini apa? Kering. Pernah kondisi khutbah, kajian waktu itu, kajian Jumat, ba'da Jumatan, ana mau ke sini, di pondok sana derasnya Masya Allah. Nyampe ke sini Pak, matahari itu bersinar terang. Loh, kering. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi sulit, kita minta hujan, datangnya ke siapa? Ke Allah. Minta sama Allah, bukan pawang hujan. Sampai berita kemarin itu nasional kan, sampai berita internasional lagi pula. Pawang hujan di acara apa? Lomba moto GP. Ya Allah, kalau memang bisa dia menurunkan hujan, saat inilah ya kondisi yang paling memungkinkan untuk dia nunjukkan kehebatan dia. Apa ada dia nunjukkan atraksi dia? Enggak ada. Enggak bakal bisa, Pak. Hujan ini cuman milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering melihat kondisi sebelum hujan itu ada petir sama suara apa? Geluduk. Itu siapa? Sebabnya apa? Allah SWT yang perintahkan. Sebabnya para malaikat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi malakan muwakkalun bisahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malakan muwakkalan bisahab, malaikat yang Allah kasih tugas untuk giring awan. Maka ketika Nabi SAW ditanya apa kondisi petir tersebut, itu adalah cambukannya para malaikat ketika memukul awan, digiring tidak mau. Membangkang nih awan, dipukul sama apa? Malaikat. Pak, udara dipukul muncul apa? Muncul sinar. Kalau besi ke besi wajar. Itu Pak, saking kerasnya pukulannya siapa? Malaikat. Sampai kita dengar suara apa? Geluduk tuh dengar loh Pak. Suara geluduk tuh jelas dengar. Berarti kan keras sekali. Kalau besi ke besi Pak, teng 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 wajar. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nggak mau gerak ini, dicambuk baru berangkat. Itu Pak, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah menurunkan hujan ke tempat yang Allah inginkan. Kapan Allah nggak mau, nggak bakal mau. Bisa jadi Allah tahan hujan sebabnya untuk mengadab sebuah kaum, tapi Allah juga turunkan hujan sebabnya untuk mengadab sebuah kaum. Ada sebuah kaum yang Allah berikan azab berupa kering kerontang. Kering Masya Allah, tidak ada hujan, tidak ada air, sampai tanaman itu jadi kuning Masya Allah. Tapi justru ada yang Allah berikan azab berupa hujan yang berlebih, sampai pada ujungnya ternyata mereka ini kena banjir bandang sampai ke bawah itu Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu kondisi seperti itu, ngapain kita tuh datang ke orang lain? Ini kan nggak masuk di akal. Makanya Masya Allah, sampai ke batas yang ringan, paling kecil antum minta sama siapa? Sama Allah. Dalam perkara yang kecil yang remeh, sampai Nabi SAW mengatakan salullah hatta sis'ana lika idan qata, minta tolong sama Allah sampai untuk memperbaiki tali sendal yang lepas. Tali sepatu itu, kita ketika mau masang tali sepatu, pertama yang kita ucapkan apa? Bismillah, ya Allah, tolongan ya Allah. Itu akidah itu akidah, bangun akidah seperti itu. Maka harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sulit, ya Allah, kondisi kita, kondisi dunia kita tidak lebih sulit dibandingkan kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, antum mau sesulit apa kondisi kita? Enggak ada duit. Nabi jauh lebih kondisinya lebih sulit, enggak ada fulus, enggak ada makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan tidak masak istri-istri beliau, kecuali makan kurma sama air al-aswadan. Yang ana sampaikan, kurma itu makan pokok di sana, gampangnya sekarang makan nasi sama air putih. Kondisi apa lagi? Pakaian. Nabi kita Muhammad SAW nggak seperti pakaian kita. Pakaian kita Pak, lihat lemari itu numpuk, nggak dizakati, nggak disedekahkan, nggak disedekahkan, nggak dikasih untuk orang, nggak dikasih hadiah, numpuk dibiarkan. Ternyata kondisi Nabi kita Muhammad SAW lebih sulit dibandingkan kondisi siapa? Kita. Kenapa kita terlalu mengeluh, terlalu besar?
Sedangkan Nabi SAW nggak pernah ngeluh tentang dunia beliau kepada Allah SWT. Nggak pernah sama sekali. Wallahi nggak pernah. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW pernah ngeluh kepada Allah ketika dakwah, ketika agamanya ditolak, ketika tawaran dakwah Nabi kita SAW apa? Ditentang. Maka Nabi nangis. Bahkan Nabi SAW ngadu sama Allah. Bukan karena lapar, bukan karena nggak ada fulus, bukan karena nggak ada harta, bukan. Tapi Nabi SAW mengadu ketika dakwahnya ditentang. Nabi sampai nangis, Nabi mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ini mengeluh tentang lemahnya kondisi saya. Ketika itu Nabi cuma bisa merangkak ketika anak-anak Taif melempari Nabi SAW dengan apa? Kerikil. Nabi nggak pernah mengeluh tentang rasa sakit beliau SAW. Kondisi berat-berat, tapi Nabi terus berjuang. Lah, kondisi kita, dunia kita tidak sesulit kondisi dunia Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kondisi saat ini umat Islam ngeluhnya terlalu banyak. Musibah. Terlalu banyak apa? Ngeluh. Ya Allah, kondisi anak sulit, ini itu. Ngeluhnya bukan sama Allah, sama manusia. Yang lucu, ini manusia ngomong sama manusia yang lain, malah adu nasib. Antum masih mending, ana lebih sulit lagi. Sama-sama abang ngeluh. Dan kondisi ngeluh ini, ya Allah, gak akan kita bisa menghasilkan jalan keluar. Kita mau ngeluh tentang kondisi kita, ngeluh, gak akan ada solusi. Solusinya cuma ngeluh kepada siapa? Allah. Doa. Pak, kita lahir ada dalam kondisi orang tua lengkap, bapak ada, ibu juga ada. Nabi yatim. Kita alhamdulillah kondisi ini berkecukupan. Nabi SAW miskin kondisinya. Nabi kaya tapi banyak disedekahkan, akhirnya apa? Nabi fakir, Nabi miskin, Nabi butuh harta. Nabi SAW dalam kondisi dicela sama orang, tapi Nabi SAW terus berjuang. Yang bela siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim? Fa'awa, maka Allah memberikan engkau tempat dan naungan. Pak, Masya Allah, dari awalnya Nabi yatim, diurus sama siapa? Umminya meninggal dalam kondisi Nabi masih kecil. Habis umminya meninggal, siapa lagi yang meninggal? Kakeknya meninggal, terus lari ke pamannya. Pamannya pula, Masya Allah, ada yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Pak, mungkin kalau itu kondisinya manusia biasa, stres itu Pak, bisa saking kena tekanan. Pak, wallahi anak kalau tiap hari dicela sama paman anak dihina sama paman anak sendiri, yang notabene yang mana paman anak hakikatnya adik dari abah anak. Pak, itu lama-lama stres anak. Kita dicela, dimaki, dicelanya pun depan orang banyak. Masya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bisa bertahan. Kalau mungkin ujian itu dikasih untuk kita, Pak, nggak mungkin gitu. Mungkin sulit kita untuk bertahan. Tapi Nabi SAW nggak pernah ngeluh. Karena tahu beliau harus gantungkan hati beliau kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus seperti itu. Makanya Masya Allah, ngapain kita ngeluh sama makhluk? Ana sama antum tuh sama. Kalau ana susah, pasti antum juga apa? Susah. Ngapain ana ngedatang ke antum? Fulan dengan fulan itu sama, nggak ada bedanya. Sama-sama dalam kondisi hidup yang susah, tapi ada yang sulitnya di A, ada sulitnya di B, dan sama-sama mencari solusi. Maka mereka itu solusinya harus tahu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, antum tahu ada salah seorang imam besar nih Pak, Masya Allah, gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, mau ditahan rezekinya, kena hukuman. Namanya Affan ibn Muslim As-Saffar, ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini firman Allah, bukan makhluk. Ternyata gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal ini Masya Allah dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran apa? Makhluk. Famtana.
Ini Masya Allah Pak Affan ibn Muslim as-Saffar enggan. Dia tetap mengatakan la, Al-Quran kalamullah, Al-Quran lah ucapan Allah SWT, firman Allah. Fakila lahu, ternyata ada yang mengatakan yuhbasu ata'uka, kalau seperti itu engkau nggak lagi digaji sama pemerintahan, jadi nggak lagi dikasih gaji. Yang mana ketika itu gajinya adalah yu'ta fi kulli syahrin, gajinya setiap bulan alfa dirham, 1000 dirham. 1 dirham 3 gram perak, 1 gram perak sekarang 20.000. Kalau 3.000 berarti, kalau seandainya 1.000 berarti kalikan 3.000. Sekarang harganya 1 gram perak itu 20.000, kalikan saja 60 juta. Itu zaman dulu Pak, ulama dihormati. Zaman kita sekarang ulama digaji 600.000. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi a'zam musibah. Makanya kenapa ilmu sekarang makin hancur? Karena ustadznya itu sibuk dengan mencari rezeki. Dia nggak mau lagi berdakwah. Karena dia ada kewajiban yang paling inti, nafkahin apa? Keluarga. Tapi zaman dulu Pak, ada baitul mal, ada muhsininnya, ada mereka-mereka yang mengkhususkan untuk ngasih fulus ke para masyayikh, ke para ulama zaman dulu. Itu beda Pak. 1000 dirham tiap bulan. Kalau seandainya kita konvertkan di zaman kita sekarang, dan apalagi Pak, kalau harga perak itu nggak stabil, tidak sestabil apa? Emas. Beda Pak. Sekarang itu harga istilahnya, makanya hitungan zakat itu nggak dihitung dari perak karena nggak stabil, emas yang stabil. Itu aslinya. Walaupun para ulama mengatakan tetap dihitung sebagai dari perak karena untuk mengambil ihtiyat, jaga-jaga. Jadi kalau sudah nyampe nisab perak ya sudah seperti itu. Kita keluarkan apa zakatnya. Kita kembali ke tema. Ketika itu Masya Allah Affan ibn Muslim as-Saffar, gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Yang mana khalifah ketika itu mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Sampai diancam yuhbasu ata'uka, kalau seperti itu ditahan gaji engkau nggak lagi dikasih pemberian dari pemerintah. Yang mana kasusnya ketika itu 1000 dirham atau 60 juta rupiah. Apa kata syufa Muslim, Affan ibn Muslim as-Saffar? Syuf, beliau mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki ana enggak di kalian. Wa fis sama'i rizqukum, rezeki saya, rezeki kalian itu di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan itu semua akan diberikan untuk kalian. Yang gaji ana bukan kalian, cuman sebab aja kalian. Aslinya siapa? Allah. Syufa, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Wandur ila ta'alluqi billah, lihat kondisi orang nih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, Masya Allah, ketika dia pulang ke rumahnya, semua orang menyampaikan ucapannya siapa? Affan ibn Muslim as-Saffar kepada istri-istrinya. Suami engkau enggan mengucapkan Al-Quran makhluk, dan akhirnya tidak lagi dikasih pemberian 60 juta per bulan, atau gampangnya 1000 dirham aslinya. Pulanglah ke rumah. Istri-istri sudah tahu. Apa yang terjadi? Atabahu nisa'uhu. Semua istri-istri beliau mencela Muslim ibn Saffar, Affan ibn Muslim as-Saffar. Dan putri-putri beliau juga sama. Yang mana kasusnya semua jumlahnya yang ada di rumahnya Affan ibn Muslim itu 40 orang yang ditanggung sama beliau, dari anak-anak dan istri. Berapa? 40. Banyak enggak? Wallah banyak. Anak kita berapa sih? Anak berapa? Paling mentok-mentoknya 5. Jarang yang lewat 10. Istri berapa? Berapa? 1. Anak 5. Jumlah berapa yang jadi tanggung jawab kita? Cuman 6. Affan ibn Muslim as-Saffar berapa? 40. Ya Allah, arba'una insanan, 40 manusia yang jadi tanggung jawabnya siapa? Affan ibn Muslim untuk dinafkahi. Fadaqqa alaihi dakun albab. Akhirnya apa kata Affan ibn Muslim? Kalian takut sama rezeki Allah? Rezeki saya sama kalian bukan di saya. Saya nafkahin untuk kalian, bukan saya yang ngasih rezeki. Tapi siapa?
Allah. Syufa, tiba-tiba mereka lagi diskusi, diketuklah pintu rumahnya siapa? Affan ibn Muslim as-Saffar. Fadakhala alaihi rajul. Tiba-tiba seseorang ini masuk ke dalam rumahnya Affan ibn Muslim, minta izin, mau bertamu, mau jumpa. Wa ma'ahu kais fihi 1000 dirham. Ini ikhwan nih, ikhwan tajirnya, ikhwan kayanya. Masuk, dia bilang, ini ada case, ada kantong, isinya 1000 dirham. Wahai Affan ibn Muslim as-Saffar, ya Aba Uthman, wahai Abu Uthman. Ini kunyahnya siapa? Affan ibn Muslim. Ya Aba Uthman, tsabbatakallahu kama tsabbatad din. Semoga Allah terus meneguhkan hati engkau. Terus engkau mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran ini kalamullah dan bukan makhluk, sebagaimana Allah terus mengokohkan agama ini. Teruslah seperti itu, wahai Abu Uthman. Hadza fi kulli syahrin. Ini tanggung jawab saya. Saya akan memberikan engkau 1000 dirham yang dulunya engkau diberikan oleh pemerintah. Sama nggak jumlahnya? Sama. Sejak saat itu Pak Abu Uthman terus serius belajar dan berdakwah dan nggak sibuk dengan dunianya, dengan dunia orang-orang yang di luar sana. Masya Allah Pak, haji. Apa yang dikasih oleh Muhsinin tadi Pak, dia dapat pahala juga. Sama sempurna, nggak ada yang bedanya. Karena sebabnya Abu Uthman nih atau Affan ibn Muslim bisa berdakwah, sebabnya siapa? Orang tadi. Dan dia ngambil kesempatan itu Pak. Berarti rezeki ini di tangan Allah, cuman sebabnya beda-beda. Tapi rezeki tetap di tangan siapa? Allah. Orang mau berusaha nahan rezeki kita sampai mati nggak bakal bisa. Orang jelek-jelekkan nama kita, ngerusak nama kita biar rezeki kita surut, nggak bakal bisa. Karena rezeki itu di tangan Allah. Halanginlah terserah antum. Mau sampai mati pun nggak akan bisa. Orang berusaha membunuh Nabi kita Muhammad SAW, apakah Nabi terbunuh? Lah, Nabi meninggal dalam kondisi Nabi SAW itu sadar, bukan di medan perang. Khalid ibn Walid, anaknya Al-Walid ibn Mughirah, panglima perang Khalid bin Walid, yang selalu ikut Masya Allah berperang jihad, bahkan panglimanya. Ternyata matinya di mana? Di kasur, bukan di medan perang. Berarti ajal ini milik siapa? Allah. Allah nggak takdirkan sebabnya adalah medan perang, tapi sebabnya kasur, sudah selesai. Begitu juga dengan rezeki kita. Makanya Pak, pentingnya anak-anak ini dimasukkan pondok. Tujuannya anak-anak pondok tuh Pak biasanya lebih sabar dengan kondisi hidup dibandingkan anak-anak yang nggak pernah mondok. Itu sering terjadi. Anak itu Pak udah berapa kali kondisi sulit itu? Biasa. Kemarin listrik mati. Anak sekarang masih fulus. Kondisi sekarang nggak ada duit. Jadi listrik mati itu kan nyambung tuh Pak, rumah anak sama sakan anak-anak, sama asrama anak-anak. Jadi listrik itu sama. Jadi sama. Mati cetek. Anak ngomong guys, lu dek, abang nih nggak ada duit ini, pakai duit adek ya, nanti abang bayar. Ayo udah bang, isi aja nggak apa-apa. Ada fulus Pak, anak bayar, selesai. Anak nggak pernah, alhamdulillah sampai saat ini anak nggak pernah ngambil duit istri anak, haram sama anak, haid. Anak balikkan. Tadi macam tadi pagi, bang adik belanja ya, lu dek adik, abang belum ada duit nih, nggak usah bang, pakai duit adik aja. Sudah berangkatlah. Anak ada fulus Pak, anak ganti langsung. Dek, ini uang belanja tadi. Dan anak nggak pernah risau. Kapan ada bersyukur, kapan tidak ada apa? Sabar. Ngapain orang terlalu mikir panjang masalah rezeki? Kapan Allah ambil, mungkin nggak Allah nggak balikkan? Wallah mustahil. Dan kapan seandainya kita masih bernafas, masa iya Allah nggak kasih rezeki? Wallah mustahil. Pak, kejadian ini itu sering anak alami. Makanya itu anak kasihan orang rumah tangga pecah gara-gara masalah ekonomi. Orang ini Pak ribut terus antara suami istri, bapak ke anak, anak ke bapak, cuman gara-gara fulus harta. Wallahi lucu itu Pak. Maksudnya itu mana akidah mereka? Itu sebabnya karena mereka nggak ditanamkan apa akidah. Takut Pak rezeki. Nah, sekolah yang tinggi ya, biar nanti banyak duitnya. Banyak duitnya kok sekolah tinggi. Pak, nggak nyambung.
Makanya Masya Allah, pernah kondisi ulama salaf zaman dahulu, Adham ini Pak, Masya Allah, ulama besar zaman dahulu, ulama salaf. Kondisi kemarau, kering kerontang, daya beli manusia itu turun, orang jualan nggak laku. Ya macam kita sekarang, harga naik, orang nggak mau beli, kondisi sulit, ekonomi sulit. Sekarang kan harga karet tinggi, nggak sekarang harga karet? Tinggi. Karet nggak menghasilkan, mungkin kondisi sulit dan sebagainya. Banyak orang-orang ngeluh. Sekarang nih hidup ya Allah susahnya. Ngomong ke orang lain tapi. Pak Adham juga pernah merasakan kondisi itu. Kondisi kering kerontang, kondisi kemarau, harga tinggi. Orang kita jualan, orang nggak mau beli dan sebagainya. Persis kayak pandemi zaman dulu. Gimana kondisi engkau wahai Adham? Apa kata beliau? Aku nggak akan melakukan apapun kecuali sholat. Karena Allah perintahkan saya untuk apa? Sholat. Kan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Nahnu narzukukum. Kami yang ngasih apa? Rezeki untuk kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tugas saya cuma untuk sholat saja. Makanya Pak, patokan kita ini mau dimudahkan rezekinya. Ingat, dimudahkan rezeki itu bukan dibanyakkan nominalnya, tapi dimudahkan apa? Rezeki cukup saja, pengeluaran nggak banyak, cukup dan bahkan berlebih. Kuncinya apa? Takwa kepada Allah. Kapan sempit nggak usah risau, nyantai aja Pak hidup ini. Dibawa nyantai aja, enjoy ya. Kapan fulus nggak ada, ngapain ribut? Ngapain tengkar? Istri gugat suami, ribut sama suami. Nanti suaminya juga sama, marah-marah dalam kondisi ketika. Jadi Pak, ada orang nih ketika dapat rezekinya itu sempit, yang jadi pelampiasan siapa? Istri di rumah, ngamuk-ngamuk, mencak-mencak sama istrinya. Istri nggak tahu apa-apa dan sebagainya. Itu terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Kan musibah. Fungsi kita Pak cuma bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nggak nyangka Pak, ya Allah rupanya ini rezeki ana. Kita nggak tahu lagi nyari ma'isyah itu di mana. Kita berusaha sana sini. Loh, rupanya ma'isyahnya di jalan yang lain. Ini sering ana sampaikan kasusnya siapa? Nabi Ismail sama uminya siapa? Hajar. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bawa istrinya sama Ismail ke tempat padang pasir. Di mana? Mekah. Dalam kondisi Masya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, dalam sebuah lembah yang tidak ada tanaman, kering kerontang, semuanya padang pasir. Masya Allah. Bawa anak Ismail, ya mau nggak mau Pak, bekal tuh habis bukan? Habislah. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa dimakan? Ismail dalam kondisi nangis, habis bekalnya. Berusaha Masya Allah, uminya Ismail, Hajar ini berusaha berangkat dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilihat naik ke atas sofa, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan dan bisa diminum. Berangkat lagi ke Bukit Marwah, bolak-balik, pastikan ada nggak yang bisa dimakan dan diminum. Ternyata tidak dapat apa-apa. Nih hasilnya. Antum tahu dari mana rezekinya? Dari seorang bayi yang akalnya tak sempurna. Siapa? Ismail. Pak, anak kecil, anak bayi disuruhnya ngais rezeki, Pak, ya Allah. Cuman bisa ngerangkak-rangkak aja dia. Itu cuman menggesek-gesekkan kakinya. Cuman rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting Pak, usaha dulu, takwa kepada Allah. Jalan itu gampang bagi Allah. Antum mau apa sekarang? Mudah sama Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ana sering sampaikan, Masya Allah, Maryam mau lahiran, Maryam dijauhin oleh semua orang, nggak ada yang mau bantu Maryam lahiran. Pak, sekarang Pak, orang lahiran berapa susternya? Orang lahiran sekarang berapa susternya? Bidan, suster apa? Berapa yang ngurusin?
ada dokternya, ada bidannya, ya Allah. Bahkan mungkin minimal situ 3 orang yang lihat kondisi dia. Karena memang orang lahirkan butuh bantuan. Ternyata Maryam terpaksa ngapain? Sendirian. Karena orang itu pada jijik sama Maryam. Dituduh Maryam ini sebagai wanita zaniah, pezina. Kenapa? Belum ada suami tapi apa? Hamil. Tekanan batin itu, Pak. Tiba-tiba lahir anak di luar kondisi dia. Dia mengatakan, saya orang, Pak, wajar nggak mengatakan seseorang hamil di luar nikah pezina? Wajar nggak? Lu wajar lah, Pak. Di zaman sekarang kalau ada wanita hamil di luar nikah pasti zina, nggak lain dan nggak bukan. Ternyata gitulah kondisi siapa? Maryam. Orang, Pak, kalau seandainya mengatakan Maryam berzina itu wajar. Secara logika nggak ada manusia terlahir tanpa bapak tanpa ibu kecuali Nabi Adam alaihis salam. Terjadi lagi di zaman Maryam. Bingung Maryam mau jawab apa, tapi memang nggak pernah. Sampai ternyata Masya Allah, ketika Jibril mau niupkan ruh pun kan nggak mau Maryam. Jangan dekatin saya. Maryam itu, Pak, ditampakkan Jibril ini menjelma sebagai laki-laki. Apa kata Maryam? Jangan dekat-dekat sama saya. Lam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Jangan. Syufa at-tahirah. At-tahirah ini, Pak. Isa at-tahir bin at-tahirah. Dan itu kita nggak ragu lagi. Ternyata kondisi dijauhin sama orang, nggak tahu lagi mau makan pakai apa dan sebagainya. Ternyata Allah kasih rezeki dengan cara kurma yang Allah jatuhkan dari pohon apa? Kurmanya. Cukup digoyangin. Yang mana kita tahu pohon sawit, Pak. Nggak mungkin digoyangin jatuh itu. Mau nggak mau harus apa? Dipotong. Kalau kurma dipanjat, dipotong. Mana ada orang hamil manjat pohon mangga, Pak? Hamil 9 bulan, manjat pohon jambu. Makan di atas pohon jambu, nggak ada. Ya Allah, ini rezeki yang Allah berikan. Turun. Tusaqiti alayki rutaban janiyya. Rutop-rutop yang masih muda itu jatuh. Berarti rezeki ini di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syuh, Masya Allah. Dan yang ajibnya disebutkan, Masya Allah, ini, Pak, sebagai tasliyah, penghibur untuk diri kita semua yang kondisi saat ini rezeki itu sulit. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya seorang hamba akan dicari oleh rezekinya sebagaimana dia dicari oleh ajalnya. Ternyata yang duluan mendapatkan ajalnya atau rezekinya, makanya rezekinya selesai baru dia apa? Mati. Masya Allah, Pak, ini besar. Kalau gitu kita kan pasti mati. Kan kondisi hidup manusia apa? Ingat, kita pasti mati. Kenapa kita juga nggak ingatkan orang? Ingat, kita pasti dapat rezeki. Namullahi sahih. Biasa itu, Pak. Buktinya Masya Allah 2 tahun pandemi, 2 tahun lebih, Pak. Masih nggak kita bertahan sekarang? Kondisi COVID? Masih nggak? Masih. Makan nggak kita sekarang? Makan. Apakah rezeki kita bisa ditahan paksa gara-gara COVID? Pak, justru banyak, Pak, bisnis semakin naik gara-gara COVID. Kurir sama bisnis online. Pak, menjamur di mana-mana kurir itu, Pak. Justru istilahnya ekspedisi itu, Pak, ningkatnya kapan? Pas COVID. Ningkat itu, Pak, berpersen-persen yang kita nggak tahu, berpuluh-puluhan persen. Naik, Pak, omset mereka, keuntungan mereka tuh naik. Berarti kan, Pak, nggak bisa ditahan rezeki itu. Bahkan banyak dokter ini ngomong, Ustaz, ana nih bingung, Ustaz. Ana berdoa sama Allah, ya Allah, tambahkanlah rezeki ana. Cuman rezeki ana dari rumah sakit. Konsekuensinya apa? Kalau rezeki ditambah, semakin apa? Banyak orang sakit. Apalagi nih dokter ngomong di zaman COVID. Ustaz, ana salah nggak kalau seandainya ana berdoa, ya Allah, tambahkan rezeki ana? Rupanya makin banyak yang sakit COVID. Pak, kita nggak pernah tahu ini kondisi. Ini dokter yang ngomong loh, Pak. Dokter yang ngomong. Berarti, Pak, memang kita ini seakan-akan merasa rezeki kita ditahan gara-gara COVID. Lah, justru banyak yang bertambah rezeki gara-gara apa?
COVID, terserah Allah. Bagaimana yang Allah mau. Itu kaidah dalam hidup kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti akan kita bahas selanjutnya. Fadhal. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Makanya Pak, Masya Allah, dalam rezeki ini ada sebuah kaidah. Para ulama ngasih kaidah, Masya Allah. Maka nalaka ya'tika ala dha'fik. Apa yang sudah menjadi rezeki engkau, kapan Allah mau ngasih, maka dia akan mendatangi engkau ala dha'fik, walaupun engkau ini dalam kondisi lemah, nggak kuat. Sebaliknya, apa yang bukan milik engkau, engkau paksakan, engkau nggak akan bisa walaupun engkau kuat. Terbukti Pak, ya Allah, ana pernah sakit tipes. Sakit apa? Tipes. Pas ana sakit tipes itu, ya Allah, rezeki ana Pak banyak nian.
susu berbrand satu ikhwan datang, Ustaz untuk antum. Bukan satu itu Pak, satu dusnya itu. Ana hitung berbrand ini kan susu sebut merek ya, susu beruang. Ya serantum lah. Susu itu Pak, itu tuh kan, iya satu ikhwan ngasih. Ana Pak waktu pas masih di Riau itu sampai ana hitung satu kaleng kalikan berapa kaleng kan gitu. Tiba-tiba ikhwan lagi ngasih lagi. Ya Allah. Nanti bawa pisang, nanti bawa anggur. Ana ngomong Pak sudah, ana nggak bakal habis nih semua. Nggak apa-apa Ustaz, untuk antum habisin Ustaz ya. Lo gimana? Gimana ana mau ngabisin? Ana dalam hati, lo inilah rezeki kita nih Pak. Maksudnya lemahnya kita nggak bisa ngais rezeki, nggak bisa ngais maisha. Lo justru di situ maisha kita. Kalau kapan Allah mau, Allah kan sayang sama hamba-hambanya. Kapan sakit Pak, lemah-lemahnya dia, Allah kasih kesempatan untuk apa? Dapat rezeki. Dan nggak mungkin. Ana pernah kondisi anak-anak sakit. Pernah waktu itu kondisi ana nggak tahu lagi gimana kondisi mau bayar karena kondisi waktu itu memang lagi sulit dan sebagainya. Tapi bismillah aja ana yakin. Bismillah. Mentok-mentoknya paling ana ngutang, gitu aja udah selesai. Pak ya Allah tiba-tiba ada beberapa ikhwan Ustaz, afwan ini amanah dari ikhwan-ikhwan yang lain untuk antum, fadhol Ustaz terima. Pak dalam hati ana ya Allah kondisi ana lemah, nggak tahu mau bayar pakai apa. Ana udah kondisi terakhir mungkin ana bakal hutang ini. Tapi ana terus minta sama Allah. Sudah Pak, nggak nyangka ana, wallahi nggak nyangka. Kondisi kita lemah. Kenapa? Sudah milik kita. Bahkan dari kelemahan tadi berlipat-lipat Pak itu bisa. Dan bahkan kondisinya kita bisa ngasih orang lain, ngasih ke tetangga kamar sebelah. Karena kita nggak bakal habis Pak, kayak macam pisang. Pisang ini gampang benyek dia itu, gampang rusak. Akhirnya anak ketika itu Pak, anak masih pengabdian waktu itu, anak kasih ke sebelah anak. Pak ini Pak, anak banyak berlebih nih, antum ambil. Anak bilang, Pak, ambil Pak, silakan. Anak bilang gitu. Karena nggak bakal kemakan Pak. Sampai kita bisa sedekah sama orang lain. Bisa ngasih hadiah sama orang lain, kan ini rezeki Allah Pak. Dan itu kita kadang-kadang nggak nyadar di situ. Jadi jangan dikira Pak, masya Allah rezeki kita gara-gara kekuatan kita. Apa beda kita sama Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta yang banyak dengan simpanan uang yang besar. Itu gara-gara pengetahuan saya. Lo apa beda kita sama Qarun? Ana ini udah usaha gini. Lo usaha kita tuh cuman sebab ikhtiar saja. Banyak orang Pak nggak tahu ilmu bisnis, tidak paham tentang perekonomian dan sebagainya. Kaya keturunan. Bapak wong sugih. Bapaknya nih Pak orang kaya. Kita sampai ngomong, ya opo rek, duitnya kok banyak kayak gitu? Lo ya bisa lah. Ya serah-serah Allah. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah nggak kehendaki nggak bakal terjadi. Nggak bisa jualan, nggak bisa bekerja, tapi wong sugih orang kaya. Bukan pesugihan Pak. Nggak, dia nggak tahu pesugihan dan sebagainya. Cuman kaya dari harta waris. Bisa nggak? Bisa. Sampai ada istilah orang itu 7 turunan harta waris 7 turunan gitu ya. Kaya 7 turunan ya, kaya 7 turunan. Kan ada Pak. Jadi sebabnya itu bukan gara-gara dia pintar, dia lemah. Cuman gara-gara Allah kasih dalam bentuk warisan. Ya sudah kaya. Mau diapakan lagi? Makanya Ana nggak tahu udah cerita di sini atau belum, Pak. Ana sering sampaikan ketika kita dalam bentuk janin yang mana awalnya dalam bentuk nutfah air mani, habis itu alaqah darah, habis itu mudghah tubuh. Ketika itu baru ditiupkan apa? Ruh. Pak, pertama kali kita ditiupkan ruh itu perintahnya Allah, ditulis takdir kita. Pertama kali yang ditulis apa? Bikat birizkihi. Apa pertama? Rezekinya. Yang kedua baru apa? Ajalnya. Yang ketiga baru apa? Amalnya. Yang keempat baru apa? Dia ini orang yang beruntung masuk surga atau dia ini orang sengsara masuk apa? Neraka.
Makanya Pak, istilahnya nggak mungkin orang mati rezekinya belum tercukupi, mustahil. Rezeki dulu baru apa? Mati. Berarti kalau kita belum mati masih ada rezeki. Makanya jangan maksain mati. Banyak orang maksain mati karena rezeki dia masih ada. Ana, masya Allah, udah cerita kayak di sini. Jadi kasusnya ada waktu itu anak ayam. Jadi sama induknya itu sering dipijak-pijak sama induknya. Lama-lama lemas. Akhirnya dipisahkan lah. Cuman tak mati-mati. Anak ayam ini bingung kan ini kan? Ini dibiarin nih kasihan. Cuman nggak lama Pak, nggak mati-mati. Akhirnya Pak Okti ngomong, Ustaz, itu dikasih beras dulu itu. Dikasih apa? Beras. Dimasukkan satu beras, habis dimakan ditelan mati dia. Berarti apa? Betul sabda Nabi, inna nafsa lan tamuta hatta tasawfiya rizqaha. Satu pun nyawa nggak bakal mati sampai sempurna rezekinya. Ada yang belum sempurna, satu butir beras belum masuk, Allah nggak mau matikan dia. Kasih dulu beras, dikasih Pak, ditelan mati. Berarti apa? Rezeki dulu baru mati. Ada ikhwan juga cerita, insyaallah. Karena mungkin Anda udah cerita juga di sini. Ada ikhwan Pak stroke. Ini kejadian stroke Pak. Ketika stroke sakit dia ini, jadi dilaranglah makan kambing, daging-daging, sapi juga nggak boleh. Kenapa? Kolesterol, bahaya katanya gini. Jadi kondisinya sulit nih ikhwan nih. Kondisi sulit, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Ternyata Allah takdirkan sembuh, tapi masih kondisi sulit. Jadi kalau jalan tuh masih dipapah gitu nih. Tiba-tiba ini ikhwan ngomong ke kawannya, Fulan, bawa ana ya ke warung makan ini dan itu katanya. Kan antum Kak lagi stroke, janganlah makan daging nanti kolesterol. Gak apa-apa. Saya pengen makan kambing, kata dia. Saya pengen makan daging. Bawa saya. Gak berani saya. Gak apa-apa. Aman itu insyaallah. Berangkatlah Pak. Pas berangkat itu sore. Makan. Pas selesai pulanglah ke rumah. Besoknya Pak meninggal rahimahullah. Ikhwan ini kaget, Ustaz, tapi jangan ceritakan ya. Takutnya tersebar. Sebabnya itu anak dia mati itu. Kata takut dia ini, ikhwan ini ngomong, Ustaz jangan Ustaz sampein. Apa yang bisa pelajaran kita ambil Pak? Allah nggak bakal wafatkan dia. Kenapa? Karena ada yang belum masuk. Apa? Kambing. Pas kambing masuk, sempurna ajalnya, sempurna rezekinya. Apa? Ajalnya datang. Apa? Meninggal. Tapi jangan pula antum kayak gitu Pak. Lagi sakit, tiba-tiba makan apa? Daging. Dokter udah ngomong jangan, bahaya, nanti kolesterol dijaga dan sebagainya. Oh nggak apa-apa, rezeki anak di kambing. Itu mempercepat mati. Nggak boleh. Antum tahu kurma, kan kambing kan diberkahi, betul diberkahi. Tapi kapan kondisi sakit, kemungkinan nggak boleh. Antum tahu kurma, masya Allah. Sahabat Nabi kita SAW itu sedang sakit. Ketika kondisi udah agak bayan, beliau makan kurma. Antum tahu kurma apa? Buah yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Buah apa? Kurma. Kita nggak ragu berkahnya buah kurma. Tapi ketika ini sahabat dalam masa pemulihan dilarang sama Nabi. Kenapa? Itu tubuh engkau tuh berat menerima kurma. Terus makan apa? Bayam, kata Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dimakan bayam. Pak, lebih berkah bayam atau kurma? Kurma lah. Cuman Pak harus sesuai dengan ilmunya, ilmu kesehatan medis. Memang betul berkah-berkah, tapi ada orang yang nggak tahu peraturan. Orang Pak ada, masya Allah, ada dapat kabar, katanya Ustadz gitu ya, itu minum madu Pak sampai berbotol-botol dalam satu harinya, akhirnya sampai sakit diabetes tuh ada, itu nggak boleh. Siapa yang ragu Pak madu ini berkah? Tapi mana ada Pak sahabat Nabi minum 1 liter dalam apa? 1 hari? Ya wajar diabetes. Wallahi la darara wala dirar.
Ya antum makan kurma, makanya makan kurma di pagi hari berapa kurma? 7 kurma. Antum makan 24 boleh, nggak ada yang mengharamkan. Cuman bahaya lah. Bahaya di mana? Kantong. Habis duit, mafi fulus. Naam sahih. Bahaya, kapan bahaya jangan dipaksakan. Maka harus kita kasih kadarnya masing-masing. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli Pak di sini rezeki Allah itu jangan ditakutkan. Makanya anak sampai sekarang alhamdulillah, kapan kurang apa yang dirisaukan, Pak. Dan ajarkan juga istri untuk itu. Ajarkan juga anak, tanamkan akidah. Nak, jangan takut miskin. Justru Nabi takut umatnya miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Kaya, Pak. Kita malah senang kaya, takut apa? Miskin. La haula wala quwata illa billah. Makanya antum tahu kenapa kita takut miskin? Siapa sebabnya? Kenapa fulan Masya Allah rekening tinggal 1 juta laporan bi, duit kita tinggal 1 juta. 1 juta tuh banyak atau sedikit? Ayo Allah banyak, Pak. 1 juta tuh banyak, tapi ada sebagian manusia bi sedikit ini. Gimana kita? Gimana makan apa kita? Ya Allah Akbar. Kenapa orang-orang risau ketika hartanya sedikit? Sebabnya syaitan. Siapa? Syaitan. Allah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Apa kata Allah? Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya syaitan ngasih solusi. Apa solusinya? Perbuatan keji. Dengan cara apa? Banyak orang ngais rezeki dengan cara jadi dia itu wanita yang nggak benar. Ya prostitusi lah. Ada orang cari solusi dengan cara apa? Riba. Syaitan semua, Pak. Ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat yang keji. Sebabnya ditakut-takuti dengan miskin. Banyak nggak orang ketika miskin datangnya ke riba? Banyak. Banyak nggak orang ketika sulit? Pak, orang-orang yang dia itu pakai topeng ketika diwawancara. Kenapa engkau sampai rela seperti ini? Karena kami nggak tahu mau ngasih makan apa untuk anak-anak kami. Syufa? Itu semua yang dikenal dengan kupu-kupu malam. Ngapain dinamakan kupu-kupu malam? Kupu-kupu, bangke malam. Jangan sebut lagi kupu-kupu malam. Apa? Bangke malam. Bangke itu, Pak. Bau itu. Kupu-kupu. Masih mending jangkrik. Kupu-kupu, Pak, terlalu indah untuk disebutkan pelacur apa? Kupu-kupu. Syuf riba, bunga. Apanya bunga? Riba dibilang apa? Bunga. Bunganya sekian persen. Bunga loh. Coba disebutkan. Oh, Pak, kalau minjem di sini ada bunganya. Orang akan, oh iya bunga. Coba, Pak, antum berutang di sini ada bangkenya. Bangkenya 5%, mikir dia. Bangke 1% pun dibilang bangke, mikir dia. Ada bangkenya, Pak. Mau nggak antum? Orang kan akhirnya mikir, makan bangke kita ini. Tapi disebutkan bunga, Masya Allah, indah sekali bunga riba. Sama pelacur, bilang pelacur sudah. Jangan dibilang apa kupu-kupu malam. Nah orang itu, Pak, banyak kerjaan di situ. Kenapa nggak tahu lagi? Sebabnya syaitan wa ya'murukum bil fahsya. Apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah kasih janji untuk kalian dengan ampunan, wa fadla, rezeki yang luas. Nggak usah takut, Pak, ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak gini, Pak, sekarang tanamkan ya Allah. Nah sulit sekarang. Tapi anak nggak pernah takut ya Allah. Kurangnya rezeki anak saat ini nggak mungkin kau biarkan saya. Ana yakin wallahi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali tanggung jawab siapa rezekinya? Allah. Allah tanggung jawab. Ala itu Pak wajib atas Allah. Rizquha ngasih rezeki. Wajib Pak Allah ngasih rezeki. Maksudnya udah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Suami nggak pernah istilahnya ngasih rezeki untuk siapa? Untuk istri. Ngasih rezeki untuk anak enggak. Adapun firman Allah farzuquhum fiha, kasihlah rezeki untuk mereka, itu sebab saja. Aslinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Naam, taib. Itu yang dapat anak sampaikan insyaallah. Taib sedikit ini penting, insyaallah enggak panjang-panjang, Pak. Sedikit insyaallah. Taib. Tentang tawaduknya Ibnu Umar. Nasihat berikutnya, tadi rezeki, sekarang tawaduk. Disebutkan dari Nafi', ada seseorang lewat nih di hadapan Ibnu Umar.
Orang ini ngomong kepada Ibnu Umar, "Ya khairan nas, wahai manusia yang terbaik." Masya Allah. Ya khairan nas, wahai manusia yang terbaik. Wa ya ibna khairin nas, wahai anak manusia terbaik. Karena Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Abdullah orang baik, Umar juga orang baik. Dipuji seperti itu, Pak. Apa kata Ibnu Umar? Tawadhu, Masya Allah, Pak. Tawadhu, rendah. Rendah apa? Hati, bukan rendah diri, Pak. Nggak boleh rendah diri. Rendah apa? Hati. Antum rendahkan diri antum cuma untuk siapa? Allah. Tapi rendahkan hati kita untuk semua manusia. Rendah hati. Apa kata Ibnu Umar? Walakin syuf ma ana bi khairin nas. Aku bukan manusia paling baik, bukan. Wala ibni khairin nas, dan aku bukan anak manusia terbaik. Umar bukan manusia terbaik. Walakinni abdun min ibadillah. Ini tawadhu nih, Pak. Padahal di zamannya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, orang apa terbaiklah di zamannya. Ibnu Umar anak orang terbaik, wajar, Pak. Karena khalifah ketika itu siapa? Umar bin Al-Khattab. Tapi apa kata dia? Tawadhu. Walakinni abdun min ibadillah. Saya ini hanya hamba Allah biasa, seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Arjullah wa akhafuhu. Aku berharap sama Allah pahala, dan aku juga takut adab Allah. Apa kata Ibnu Umar? Masya Allah, Pak. Wallahi, demi Allah, ini, Pak, yang kalian anggap saya ini baik, orang terbaik, anak terbaik. Apa kata Ibnu Umar? Wallahi, demi Allah, lan tazalu birrajul hatta tuhliku. Kalian saat ini terus bersama saya. Sampai kapan? Nanti ada masanya kalian hinakan saya. Yang dulu kita sanjung-sanjung, yang dulu kita puji-puji, dengan ada masanya Allah takdirkan dia bisa jatuh, Allah jatuhkan. Tudzillu man tasya, Allah rendahkan siapa saja yang Allah mau. Tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, dan Allah apa? Ngasih keperkasaan, kekuasaan untuk orang yang Allah kehendaki. Kadang-kadang Allah di atas. Pak, sekarang dengan gampangnya orang dulu muji orang lain, Ustadz fulan dipuji, Masya Allah. Tiba-tiba anak kaget di sosial media, ada mungkin kesalahan beliau dalam rumah tangga, dihinakan dari ujung Sabang sampai Merauke. Allah ajib ini, Pak, manusia. Antum mau cari manusia mana yang tanpa aib? Makanya kapan muji orang jangan dipuji ditinggi-tinggikan. Kapan ada salah jangan dihina-hinakan. Makanya kata Ibnu Umar, wallahi lan tazalu birrajul. Demi Allah kalian terus bersama saya. Sampai kapan? Hatta tuhliku. Ada masanya nanti kalian hinakan saya, kalian binasakan saya, mati namanya, Pak. Kehormatannya habis-habisnya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal itu, Pak, bukan aib yang ditampakkan, aib yang ditutup. Kalau aib ditampakkan wajar, Pak. Tampakkan dia melakukan kemungkaran. Ini aib ditutup, cuman urusan rumah tangga disebarkan, Pak. Ini terjadi dari ujung Indonesia sampai ujung barat Indonesia, Pak. Dihinakan. La haula wala quwwata illa billah. Sebabnya apa? Sebabnya memuji orang terlalu tinggi. Jadi meletakkan ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, jangan. Makanya ada sebuah kaidah, Nabi kita SAW bersabda, syuf, habib habibaka haunan ma. Cintai kekasih engkau sewajarnya. Cintain istri nih, Pak, jangan sampai bucin. Awal nikah, Masya Allah, sampai ada istilah bulan madu. Ada istilah apa? Bulan madu. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Dulu bulan madu nih. Sekarang bulan sabit. Dulu bulan purnama, ya sekarang redup. Apa bulan sabit? Masya Allah, bulan syahrul asl, awal nikah, ya Allahu akbar. Sekarang nggak ada wujudnya. Kasih sayang nggak ada, main tepak sana tepak sini. Istri, Pak, ditepaknya, gampang, Pak. Istri nggak ada sayangnya sama suami, ngomong kau gampang kali. Hinakan suami depan orang gampang. Itu terjadi, Pak. Habib habibaka haunan ma. Cintai kekasih engkau sewajarnya. Apa kata beliau? Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Suatu saat dia nih nanti itu jadi orang yang kau benci. Hati-hati. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Kita ada selek nih urusan muamalah sama seseorang. Benci sewajarnya, jangan berlebihan. Jangan nyebarkan aib fulan. Dia, Masya Allah, benci sekali. Apa kata beliau?
asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena suatu saat dia bisa menjadi kekasih engkau yang dekat. Wallahi sahih Pak. Apa fungsi kita benci fulan. Pas kita udah jalan 2 tahun 3 tahun kita tuh malu, ya Allah, kenapa dulu kita tuh bisa benci sama dia ya? Sekarang tuh bisa akrab kok. Sekarang tuh bisa berteman. Sebabnya apa? Terlalu benci sama orang, terlalu suka sama orang. Cintai sewajarnya, benci apa? Sewajarnya. Jadi faedah di sini, Pak, jangan terlalu kita tuh senang untuk disanjung dengan apa? Pujian orang lain. Ada orang, Pak, Masya Allah, kapan dipuji orang senang. Itu, Pak, telinganya tuh Masya Allah naik, hidungnya ngembang. Oh, fulan Masya Allah, sedekahnya besar, ngembang hidungnya, Pak. Senang dia dipuji. Ini telinganya, Pak, naik, bangga. Padahal di zaman Nabi kita Muhammad SAW, pernah Nabi ini mendengar seseorang muji orang lain. Apa kata Nabi kita SAW untuk orang yang memuji? Beliau mengatakan, syuf, Masya Allah, tabarakar rahman, qata'tum dhahrahu. Kalian itu telah, syuf, antum tahu apa namanya kepala orang diapain? Dipenggal. Qata'tum dhahrahu. Kalian telah penggal lehernya dia. Muji orang lain, Mbak, nggak boleh. Depan wajah dia. Masya Allah, sedekahnya besar, fulan disebutkan. Kalau untuk, Pak, Masya Allah, untuk menyemangati nggak apa-apa. Tapi kalau selalu seperti itu yang ditakutkan, Pak, kita muji orang lain, kecuali orang itu nggak tahu. Masya Allah, anak kenal sama fulan, bacaan Qur'annya itu rajin, Masya Allah. Dia di kantor baca Quran, dia di rumah baca Quran, anak tahu. Dia di mana-mana baca Quran, Masya Allah. Tapi nggak depan dia. Tapi, Pak, kalau depan dia nih, Masya Allah, hati-hati, Pak, jangan puji. Sampai ustaz pun jangan. Masya Allah ustaz, ilmu antum luas. Qata'tum dhahrahu. Antum telah penggal itu ustaz. Jangan, Pak, nggak ada fungsinya. Bahaya. Dan itu harus kita hindari. Makanya Masya Allah, kalau kita dipuji, rendahkan hati kita, Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza ra'aitumul maddahin. Kalau kalian melihat orang yang suka muji, ternyata muji kalian, fahdhu fi wujuhihimut turab. Maka campakkan tanah ke wajahnya. Antum puji lagi anak-anak, campakkan di tanah. Dia mantu. Sahih. Fahdhu fi wujuhihimut turab. Anak enggak seperti itu. Syekh bin Baz dipuji, Pak. Apa kata Syekh bin Baz? Saya ini tidak seperti yang dikatakan. Syekh Shalih Fauzan juga sama dipuji. Ini lagi nadwa nih, Pak, lagi seminar besar. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Aku tidak seperti yang dikatakan oleh dia. Antum tahu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tuh, Pak, ada satu kitab yang menyebutkan rawi-rawi dhaif, ad-du'afa. Rawi-rawi yang apa? Dhaif. Imam Dzahabi ma'ruf, Al-Hafiz Al-Dzahabi rahimahullah, hafalannya banyak, hafalannya kuat, ketaatannya Masya Allah. Semua orang mengatakan tentang Imam Dzahabi thiqah, ma'ruf, masyhur, dikenal dia nih, ilmunya banyak, thiqah, dia terpercaya. Imam Dzahabi rahimahullah, dia tulis di kitab beliau, nyebutkan nama-nama orang yang dhaif. Beliau sebutkan Abu Utsman Al-Dzahabi. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkan dia. Dia adalah orang yang buruk hafalannya dan dia adalah orang yang lemah hafalannya. Wallah ajib. Imam Dzahabi rahimahullah, dhaif kata beliau. Orang yang dhaif ini Az-Dzahabi, jangan ambil, istilahnya jangan ambil riwayat dari dia. Dzahabi rahimahullah, yang semua orang di zamannya mengatakan Dzahabi ma'rufa, imam minal a'immatid din, pemimpin besar umat Islam, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ternyata tawadhu, Pak. Masya Allah, ajib. Ini orang, Pak, wallahi jarang di zaman kita, Imam Dzahabi rahimahullah. Maka kita belajar bagaimana mereka ini tawadhu dan tidak suka untuk dipuji. Makanya kadang-kadang, Pak, asatidah itu benci kapan biografi disebutkan. Di samping beliau lagi kita mau kajian nih, biografi disebutkan ini itu. Itu kadang-kadang banyak para masyayikh atau para ustadz itu nggak mau. Kenapa? Takut nanti
iman tuh berubah. Maksudnya malah justru terlena dengan pujian orang lain. Nah, Allah alam bisawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang nasihat Ibnu Umar yang lain. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apa hukuman orang yang menyebarkan aib yang tidak tahu? Anda nggak tahu soalnya. Antum kalau nulis soal coba di edit dipastikan dulu sebelum ditulis, dipastikan. Jadi yang ustadz yang baca bisa tahu. Ustadz yang lain juga seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau nanya, jika kita belum balik, apakah dosa kita ditanggung oleh orang tua kita? Syukran Ustaz. Taib, tidak ditanggung. Karena Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tuh nggak bakal bisa memukul dosa orang lain, kecuali kalau anaknya nggak dididik sama siapa? Abahnya. Nggak pernah diajarkan sholat. Anak kapan nggak sholat? Siapa yang salah? Bapaknya. Anak pak, perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi perintahkan, berarti wajib nggak? Wajib. Apa kata beliau? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Umurnya berapa tahun? 7. Wadribuhum 'alaiha. Pukul gara-gara anak tinggalkan sholat. Umurnya berapa? 10 tahun. Ketika sampai 10 tahun nggak pernah dinasihatkan, nak sholat, nak ayo ke masjid, nggak pernah. Itu dosa siapa? Bapaknya. Karena anak belum balik itu nggak ditulis dosa karena belum mukallaf. Tapi salah siapa? Bapaknya. Tapi kalau sudah dinasihatkan lain cerita. Lain apa? Cerita. Kenapa? La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang nggak bakal bisa mikul dosa orang lain. Anaknya sudah balik nggak pakai jilbab, jangan salahkan bapaknya. Karena Nabi Nuh nggak bawa dosa Kan'an, nggak memikul dosa siapa? Kan'an. Dan Nabi Adam nggak memikirkan dosa anaknya. Siapa? Qabil. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak memikul dosa pamannya ataupun dosa bapaknya. Menurut para ulama yang mengatakan bapak Nabi kita SAW di mana? Di neraka. Nggak mikul itu, Pak. Itu orang akan mikul dosanya masing-masing. Kecuali seandainya nggak dididik dengan benar. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya di luar tema. Jika ada seseorang merasa terzalimi, tidak ridho dengan perbuatan kita, apakah itu penyebab susahnya masuk surga? Syukran Ustaz. Nah, sorry. Orang suka zalimin orang, yang dizalimi nggak ridho, itu sebab orang itu sulit masuk apa? Surga, sampai dikisos sama Allah. Dan itulah yang terjadi, banyak orang masuk ke neraka sebabnya zalimin orang lain. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Masya Allah. Beliau mengatakan, astagfirullahaladzim, mintalah kehalalan dari saudara kalian. Ana lupa teks Arab. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak akan bermanfaat dinar ataupun dirham. Maksudnya hari kiamat. Gimana haditsnya, ya Allah akbar. Nah, malah kalau seperti itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sampai seseorang kapan menzalimi orang lain, maka pahalanya itu akan diberikan untuk orang yang dizalimin. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan dia pahalanya untuk ditransfer ke orang, ukhidha min sayyiatihi faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kalau seandainya dia ini nggak ada lagi pahala, nggak ada lagi yang dia itu bisa kasih untuk orang yang dizalimin, maka dosa yang terzalimin diambil, ditransfer kepada orang menzalimin, thumma turiha finnar, sampai akhirnya dia dicampakkan oleh Allah di neraka. Berarti kan dia sulit masuk surga sebabnya kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Man kanat lahu madlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm. Barang siapa yang ada kezaliman untuk saudaranya, minta maaf sekarang, kata Nabi. Qabla alla yakuna yaumun, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat dinar ataupun dirham. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, jika kita menabung di bank dan kita ambil tabungan kita, apakah hukumnya haram?
Tergantung akadnya. Kalau akadnya dia itu ada akad riba, maka haram. Kalau seandainya dia akadnya wadi'ah, cuman menitipkan saja dan dia tidak ada bunga dan sebagainya, maka halal. Fadhal. Seperti itu. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya di luar tema. Misalnya saudara kita lagi sholat tapi dia sudah rakaat kedua, mau rakaat ketiga tapi dia takbiratul ihram, apa hukumnya Ustaz? Hah? Sebentar. Ini Pak maklumin santri ini, yakin ana 100% insyaallah santri ini. Misalnya saudara kita lagi sholat tapi dia sudah rakaat ke 2, mau rakaat ke 3, tapi dia takbiratul ihram, apa hukumnya Ustaz? Antum paham? Sama enggak paham? Kita lewatin aja Pak ya, daripada pening pada kita kan. Banyak apa kita nih Pak udah pening sama kehidupan dunia. Santri ini jangan buat pening ustadz ini. Ustadz pening baca nih apa nih? Assalamualaikum Ustadz, maaf luar tema, izin bertanya apakah boleh sholat mengantongi Al-Quran? Syukran. Wallahi boleh. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa kita dilarang? Jangankan itu, Nabi kita Muhammad SAW mengantongi Al-Quran dalam hati beliau. Nabi hafal nggak Al-Quran? Hafal. Jangankan dikantongi di baju, Nabi SAW di dalam tubuhnya ada apa? Al-Quran Al-Karim. Sanuqri'uka fala tansa illa, Masya Allah. Wallahi boleh. Sama orang, Masya Allah, Ustaz, apa hukumnya sholat di atas septic tank? Ana bilang, kenapa nggak boleh? Di tubuh antum aja ada kotoran. Ustaz, kan di atas tempat kotoran. Iya, tapi di tubuh antum juga ada kotoran. Kalau seandainya septic tank nggak boleh, ya antum sendiri sudah nggak boleh, karena septic tank bawa kotoran, antum juga bawa apa? Kotoran. Sama. Ini kasusnya ketika masjid di bawahnya toilet, paham? Karena ada yang nanya, Ustaz, apa hukumnya kalau kita bangun masjid di bawahnya kita buat toilet? Boleh nggak? Ya boleh. Apa sebabnya? Nggak, Ustaz, kan itu kan bawahnya tempat kotor. Ya di tubuh kita juga ada kotoran kok. Dan itu fatwa semua para ulama. Nggak ada masalah. Yang penting kita tidak menyentuh apa? Kotorannya. Jadi seperti itu. Sama kayak tadi. Masalah apa tadi? Mengontongi Quran. Lah, jangankan mengontongi Quran di baju. Ada Quran di dalam tubuh kita. Itu nggak ada masalah sama sekali. Ini sama juga, Ustaz, apa hukumnya semisal kita nih bawa HP yang ada apa? Memori Quran. Boleh nggak? Loh, kita nih bawa memori Quran kemana? Jadi ada orang, Anda nggak maulah bawa HP. Kenapa? Anda ada aplikasi Qurannya, nanti bahaya. Loh, antum bilang di HP ada memori Quran, tapi dalam kepala antum juga ada memori apa? Quran. Minimal Pak kulhu. Ada nggak Qurannya? Ada. Boleh nggak masuk kamar mandi? Boleh. Yang penting nggak diaktifkan aplikasi Qurannya. Sama, yang penting nggak baca Al-Qurannya. Itu dia. Salam Ustaz, izin bertanya, apakah orang yang bertato kemudian bertobat tetapi tidak punya kemampuan untuk menghapus tatonya, apakah amal yang diterima seperti sholat? Tolong dijawabnya. Naam, diterima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang jiwa kecuali Allah kasih keringanan. Tapi kapan dia ada fulus untuk ngapusin tato, wajib. Berapa sekarang hapus tato? Berapa? Yang pernah ngapus tato? Coba kasih tahu testimoninya. Berapa? Atau yang pernah nganjurin atau ada pengumumannya? Berapa? Setahu anak ada di Prabu nih. Kalau nggak salah anak dapat kabar dari ikhwan ada Sat, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Berapa? 400. Allah rakhis. Hah? Satu sesi 400.000 satu sesi. Hapuslah bismillah. Karena udah cerita, ada dulu mantan santri Pak, preman, masuk edat duat. Itu Pak sampai tatonya tuh disetrika. Takut dia jumpa sama Allah dalam kondisi ada tatonya. Karena takut kondisi datang kepada Allah dalam kondisi dilaknat. Gak mau dia Pak disetrika sama dia. Wallah itu Pak, anak yakin nangis dia itu. Yakin anak aja gak siap kalau kayak gitu. Tapi dia siap Pak, bismillah. Hapus, hilang tatonya, tapi hancur kulitnya.
Tapi gimana lagi dia nggak bisa mampu bayar? Ada santri kita juga sama bertato. Anda tahu perubahannya jauh Pak, beda sekali. Sekarang Masya Allah jadi imam, hafal Quran, walaupun istilahnya ya 6 juz jadilah Pak. Yang dulunya anak yang nggak benar, tapi anak bersyukur Pak, di situ semangat itu. Masya Allah. Salam Ustaz, maaf di luar tema. Apa arti bid'ah? Syukran. Taib. Bid'ah itu ma uhditsa fil ibadah wa lam yashra'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini apa yang dibuat-buat dalam urusan peribadatan tapi nggak pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contoh perayaan Maulid Nabi. Kapan? Besok. Perayaan Maulid apa? Nabi SAW. Mereka nganggap, kenapa antum ini merayakan Maulid Nabi? Ya kami mau beribadah, dengan cara itu kami mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau itu ibadah, pernah nggak Nabi contohkan SAW? Nggak pernah. Kalau itu ibadah, apa kata para ulama? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau memang itu baik, pasti mereka duluan yang kerjain. Ya masa lebih duluan antum ngerjain ibadah dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu namanya bid'ah. Taib, oh enggak, kami enggak nganggap ibadah Maulid Nabi. Kami nganggap cuman sebagai perayaan saja. Taib, perayaan ulang tahun mencontoh siapa? Orang kafir. Dia betul enggak bid'ah kalau anggapannya cuman perayaan saja, tapi dia tasyabbuh. Jadi dua-duanya salah. Nganggap ibadah salah karena bid'ah, enggak nganggap ibadah cuman perayaan juga salah karena tasyabbuh. Jadi seperti itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Salam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, apakah boleh membangun masjid tapi di bawah masjid tersebut ada kuburan? Apakah masjid tersebut boleh disolati? Tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tattakhidhu qabri masjida. Jangan jadikan kuburan saya sebagai masjid. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yang mana orang Yahudi sama Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Enggak boleh, haram. Makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau ada satu buku Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburi masajid. Wanti-wanti yang keras untuk orang yang hendak sholat sujud, untuk menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Antum baca buku itu. Setahu anak, nggak tahu ya udah diterjemahkan atau belum, tapi itu bagus Pak. Itu tidak boleh. Nah, wallahu alam bishawab. Oh enggak Ustaz, masjidnya di luar tapi di depan, nggak boleh. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan salat menghadap ke kuburan. Dibuatnya pula kuburan di kiblat masjid. Anak pernah kunjungan ke sebuah negara. Jadi ada satu masjid. Ikhwan ini ngomong, Ustaz, kita ke sana cuman antum mau tahu pengetahuan yang terjadi dari pembangunan masjid itu. Kami bawa antum ke sana. Jangan sholat tahiyatul masjid. Jangan, Ustaz. Karena itu enggak saja di masjid. Anak tanya, kenapa? Itu ada kuburannya situ. Oh, iya, nanti antum cek lah. Iya, Pak, betul. Ada kuburannya. Negara mana? Singapura. Masjid Sultan. Antum cek lah Masjid Sultan itu. Maka kita nggak bisa sholat di situ. Salam Ustaz Afwan. Jikalau kita ada hutang nadar, contohnya puasa, apabila kita beberapa hari hutang apabila kita lupa berapa hari hutang jumlah puasa kita, bagaimana cara membayarnya? Kalau lupa, maka kita bayar dengan ingatan kita yang jumlahnya maksimal berapa? Ihtiyaton. Kalau seandainya kita ini ragu, itu kemarin 10 hari atau 5 hari ya, saya lupa, maka menjaga-jaga kita ngambil yang berapa? 10 hari. Seperti itu. Sama kayak sholat, kita ragu, ini rakaat ketiga atau keempat ya, cari yang paling minimal. Kalau kita lupa, betul-betul ragu, berapa rakaat berarti 3. Itu seperti itu. Salam afwan Ustaz, di luar tema. Mau tanya, apakah akhwat boleh memakai hijab tapi disertai dengan surban?
Liman hadhihi taqalid? Punya siapa ini kebiasaan? Surban ini dipakai untuk siapa? Lanang. Ana nih pakai surban. Pakai surban, Pak. Nabi SAW bersabda, Masya Allah, bedanya kita sama orang Yahudi, disebutkan itu adalah al-ama'im fawqal qalanis. Pakai imamah di atas peci. Itu bedanya. Orang Yahudi pakai peci, Pak. Pakai mereka peci. Tapi nggak pakai apa? Imamah. Bukan berarti kalau gitu nggak boleh. Boleh. Karena hadis itu hadis yang dhaif. Cuman Masya Allah, ternyata faktanya terjadi bahwasanya orang Yahudi juga pakai apa? Peci. Tapi ada cara khasnya. Gimana? Pecinya di belakang. Nah, antum santri, jangan kapan dah suntuk hidup belajar nahu sorof, diangkat, ya Allah pusing kepala, pena di kuping, ambil pena taruh sini, peci di atas. Ya Allah. Karena peci di sini nyontoh siapa? Yahud. Itu dia. Jadi boleh pakai peci, saya boleh. Cuman kalau antum mau, ya pakailah imamah. Karena Nabi kita SAW sering pakai apa? Imamah. Tapi bukan ibadah khusus imamah. Kebiasaan Nabi saja. Ana nih Pak pakai imamah sejak di SD ya. Jadi dulu tuh ana pakai imamah berbarengan sama Ustaz Syafiq pakai imamah waktu itu. Masih ingat kan? Sekarang Ustaz Syafiq ganti style nih. Songkok. Tapi dulu imamah, anak di mahasiswa, beliau juga sama udah dakwah kemana-mana, sama-sama pakai imamah. Kenapa? Karena memang dulu itu Pak, mereka itu benci sama Arab, sampai ada istilah Arabisasi. Sikit-sikit Arab, sampai dibilang kadrun, kadal, gurun, benci, jubah, benci, gamis, benci, imamah, benci. Makanya sampai sekarang Pak, anak hidupkan sunnah imamah. Pas anak sampai Solo, anak ganti style, pakai batik. Antum kalau cek video-video anak dulu Pak pakai batik terus anak, nggak pernah pakai jubah, pakai batik, nggak pernah pakai imamah. Di SCDI habis itu anak ke Riau pakai imamah, habis dari Riau anak ke Solo, anak ganti adat nih kebiasaan pakai batik, pakai peci biasa. Anak kapan pakai songkok, pakai batik, Pak? Orang ngiranya Pak Lurah. Apa Pak? Pak Lurah. Jadi pakai biasa peci, pakai apa? Pakai batik. Sudah selesai, gitu saja. Nah, ketika di sini, Pak, ana rasa Pak di kita ini banyak habaib. Di Palembang itu banyak apa? Habaib. Banyak pakai apa? Surban udah biasa. Pakai lagi yang surban itu. Ya, karena itu, Pak. Karena dulu lagi rame-ramenya kasus Arabisasi dulu katanya. Salam Ustaz, apa hukum nyindir orang? Nanggung, ngapain disindir? Langsung aja. Tembakkan aja ke orangnya. Akhi, antum nggak boleh gitu, dosa, akhi. Ngapain disindir-sindir? Nggak usah disindir-sindir. Apa manfaat kita nyindir? Antum tahu nggak si fulan si A itu gini. Untuk apa? Nggak ada faedahnya. Langsung nasihatin, nggak ada masalah. Langsung apa? Dinasihati. Baik, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah badal umrah atau haji dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungan darah? Boleh. Nabi kita Muhammad SAW mendapati sahabatnya ketika itu membadalkan haji untuk syubrumah yang tidak ada sangkut pautnya dengan darah dia, sampai dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku terima panggilan engkau untuk siapa? Syubrumah. Mereka nanya, siapa syubrumah itu? Berarti kan mereka nggak ada yang tahu nih Pak, siapa syubrumah? Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kekerabatan. Ya syubrumah orang lain. Dia nggak mampu haji, dibadalkan. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hujja an nafsika wa thumma an ghairika. Engkau udah haji belum? Kalau belum, haji dulu untuk diri engkau, baru untuk orang lain. Nah itu dia. Jadi badal haji, badal umrah itu ada syarat khusus. Yang membadalkan harus sudah haji dan umrah. Karena kadang-kadang ada orang nggak amanah, badal haji, badal umrah, kadang-kadang dia belum haji atau belum umrah, itu nggak boleh. Atau yang lebih parah, ya Allahu Akbar, ini terjadi Pak di mana-mana. Satu tubuh bawa pesan badal umrah orang 10. Terjadi Pak. Labbaik Allahumma an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Tubuhnya satu. Yang dia bawa berapa? 10. Loh, enak tenan rek. Terlalu apa? Ya terlalu. Pak, ya Allah, bisnis fulus. Apa?
fulus. Orang Pak banyak kondisi kayak gitu, gara-gara duit hilang iman, gara-gara duit hilang agama, nggak tahu lagi halal sama haram, semua dibisniskan. Nah, wala quwwata illa billah. Ana sudah sering sampaikan jangan. Sekarang Pak orang nggak tahu lagi. Yang penting dia bisa dapat fulus, nggak tahu lagi halal haram. Kalau ana dari dulu sampai sekarang Pak ya, ana akan berusaha untuk tidak mudah mendapatkan istilahnya. Kita harus terbuka Pak jadi orang. Kadang-kadang udah dinasihati, afwan, itu salah muamalahnya. Semisal gitu. Oh enggak kok, kan ada Ustadz Fulan. Loh Ustadz Fulan udah tahu belum? Apa kata dia? Sudah tahu. Pas dicek, anak cross-check, antum tahu. Tahu anak. Loh kenapa antum nggak ingkari? Enggak apa-apa, gini, insya Allah gini. Allahu Akbar, sudah Pak. Udah sulit kayak gitu kondisinya. Orang banyak buta dengan harta. Cuman untuk ngais rezeki yang kecil. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Banyak Pak, kalau mau diceritakan sudah atau sudah nggak tahu lagi Pak. Orang tuh banyak buta, ngambil hak orang lain. Banyak nggak? Banyak, bukan hak dia ambil. Banyak Pak. Walaupun kecil, 1 juta, 2 juta Pak. Kapan haram ya? Haram. Sampai 100 rupiah kapan haram mau diambil hak ini Pak, haram. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh Pak fair. Bangun kedekatan kita wala sama bara itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kuat Pak, kokoh harus. Jangan sampai diiming-imingi dengan dunia, terbawa dunia. Antum tahu Masya Allah, ana cerita sedikit Pak. Dokter, ustadz kita tuh Pak banyak mengingatkan mahasiswa Medina. Antum masuk sini ingat, antum dibayar sama Saudi untuk nuntut ilmu, bukan narik jamaah. Sekarang antum lihat Pak yang mutawif sana. Ngapain mereka? Bawa jamaah. Padahal visanya itu visa untuk pelajar, bukan visa pekerja. Halal atau haram? Wallahi haram. Nggak terdesak, waktu dia habis narik jamaah, bukan belajar. Sampai ada salah satu ustadz, wallahi ini ustadz LC, ini terjadi Pak. Ustadz aneh cerita, ustadz ini lulusan Madinah, pulang, ya Allah, nggak bisa ngajar agama. Kenapa? Sibuk di pasar Madinah. Ana jumpa waktu itu sama Ustaz Syafiq kemarin. Antum tahu, ana kan cerita ini waktu itu. Jadi ada ana sama murid Ustaz Syafiq juga, jumpa lah sama Ustaz Syafiq, ngobrol lah kami. Beliau sampaikan, hati-hati antum sama bahasa Arab. Banyak orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab padahal doktur, kata beliau. Beliau ngomong sampai tanah tuh pakai bahasa Arab. Ini doktur nggak bisa bahasa Arab ketika ngajar untuk anak-anaknya, untuk orang lain. Kenapa nggak bisa? Karena jarang dipraktekkan. Itu Pak yang mungkin serius di sana, kapan pulang bisa hilang ilmu itu. Apalagi yang dari awalnya tidak serius, digaji dapat mukafaah. Berapa real nih? 800 real semisal. Pak, 800 real itu lumayan. Ternyata dia itu malah sibukkan untuk nyari apa? Nyari fulus, nyari jamaah, narik jamaah. Makanya ana pernah disampaikan, dipanggil 3 kali sama PPMI Mekah. Afwan, antum berangkatlah, antum lulus ini. Karena kuota orang Indonesia nggak banyak yang lulus di Jami'ah Ummul Qura. Taib, ana bilang, ada nggak kafil ana, ada nggak yang nanggung ana kehidupan ana di sana? Karena ana kan mau nggak mau bakal sibuk. Besok kata mereka, oh nggak ada. Anda bisa nggak bawa istri Anda? Oh kalau awal-awal belum bisa. Terus gimana Anda caranya bisa ngidupin keluarga anak mereka dengan cara apa? Narik jamaah umroh. Iya, Anda bilang afwan, Anda nggak bisa karena Anda ingin untuk berangkat ke Mekah
mau lanjutkan ke Ummul Qura, itu ana mau belajar, bukan mau narik jamaah. Ana bilang kayak gitu sampai 3 kali dipanggil. 3 kali, ana nggak mau, nggak butuh. Apa ana digaji sama pemerintah, tapi malah ana ngapain? Narik jamaah. Udah ada fulus, sudah cukup untuk ana. Masa iya Pak kita zalim sama pemerintah Saudi? Pulang-pulang nggak bisa kita dakwah Wahabi nih Pak. Lempem dakwah Wahabinya. Malah ada yang kebawa sama jamaah, oh, enggak lah, enggak berani ngomong salafi, takut ana, takut dimusuhin. Ya Allah, ainal iman? Mana iman? Dibilang Wahabi langsung takut. Nah, sayang. Makanya ana nasihatkan, tolong ittaqullah fi amwalikum, takut sama Allah dalam urusan harta tadi. Umrah dengan cara enggak amanah, belajar di Madinah, di Mekah enggak amanah. Walaupun Pak banyak kawan-kawan kita yang memang nggak mau narik jamaah. Ustaz Ali Musri itu Pak, Masya Allah, ajib beliau itu Pak. Fulus beliau itu habis cuman untuk beli kitab, belajar, nggak nyibukkan diri dengan narik jamaah wala apa. Dan beliau nasihatkan berkali-kali kepada mahasiswa baru Madinah, hati-hati, jangan narik jamaah. Antum Allah datangkan ke Madinah bukan untuk jadi mutawif, tapi untuk jadi penuntut ilmu. Makanya itu harus hati-hati. Makanya anak sering menyampaikan ke santri-santri, antum tinggal di pondok kita itu SPP sekarang 750.000. Kalau dihitung-hitung nggak bakal cukup untuk makan, untuk listrik, untuk bayar ustadznya itu wallahi nggak bakal cukup. Anda bilang antum bisa diterima di sini sebabnya gara-gara semua dari kita berusaha untuk nyari dari yang lain. Akhirnya tercukupilah bulanan antum. Anda bilang hati-hati antum malas, hati-hati suka tidur, bawaannya tidur baik. Kapan nggak tidur nggak afdol. Itu ada orang kayak gitu, sampai khutbah Jumat pun harus tidur. Ini Masya Allah ustadznya udah berapi-api masih tidur. Apalagi ustadznya macam Nina Bobo, sudah Pak bakal apa? Bakal pulas. Itu nggak amanah. 750.000, anak kan udah bayar full, betul. Pondok mana 750.000? Anak udah hitung-hitung kalkulasi, nggak bakal cukup. Memang kami ini nyari ke yang lain terus seperti itu. Terus antum di sini, apalagi Pak 50% dari santri kami itu nggak full bayarnya. Wallahi nggak full. Oke, tiba-tiba ada santri malas tiduran baik, makanya anak kesal itu Pak. Anak bilang, antum kalau mau tidur lagi, antum keluar, anak cari yang lain. Anak bilang gitu. Takut enggak Ustaz. Makanya sekarang ada dulu Pak, kelas 1 dulu tidur terus gitu. Di kelas tidur, di masjid tidur, asrama tidur terus. Sekarang kelas 2 Pak, ana lihat kemarin itu udah dipukul sama ibunya, dimarahin sama ibunya. Kami lapor Bu, ini Bu, anak ibu ini tidur terus Bu, marahin. Kami sampaikan nilainya turun nih gara-gara tidur nih. Apalagi itulah kerjaannya. Langsung Pak dinasihati sejam. Lama Pak, nangis itu pulang-pulang. Sekarang pelajaran kami semua nggak pernah tidur dia. Rupanya dia itu tidur karena sakit diabetes, sakit gula itu tinggi. Wajar orang kalau nggak sengaja tidur, namanya orang gula. Kami baru tahu. Cuman Pak dia bisa tahan tidur itu gara-gara nasihatnya Pak uminya. Dia tahu kondisi dia itu harus ada tanggung jawab. Akhirnya apa? Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri-santri gini, SPP berapa di sini? Berapa? Nggak tahu SPP di sini. Itulah Pak yang antum kasih tahu ke anak-anak antum. Harusnya gitu, Pak. Nak, Bapak bayar di sini 1 juta sekian. Tolong nak, itu berat bagi Bapak. Tolong bayar kebaikan Bapak dengan seriusnya kamu di pondok. Itu sampaikan Pak. Kalau bisa nangis depan anak antum. Kalau nggak kayak gini Pak, mana sadar mereka? Nggak tahu kondisi bapaknya ibunya. Anak tuh Pak, ibu anak nggak pernah ngabarin anak tentang itu. Abah anak nggak pernah ngabarin tentang itu. Ada momennya ketika umi anak ngomong, nak, bunda dulu masukkan Iam sama Ica itu di waktu yang sama dengan biaya pendaftaran yang besar. Bapak bunda tuh bingung kemana larinya, ngutang. Kesana, serius nak belajar. Itu Pak sampai sekarang nancep di anak. Masa abah anak ngutang gara-gara anak nggak balas jasanya, tiduran aja.
Kapan dipanggil sholat malas, kapan disuruh ke kelas malas. Ya Allah, makanya anak sering sampaikan, itu harus tahu antum tuh, sejuta. Anak sering sampaikan gini, Pak. Antum mau tidur sekarang tidur, tapi antum keluar nyari rezeki. Antum keluar di emperan jalan lampu merah, ngais rezeki sana. Cari sejuta per bulan kalau bisa. Gimana? Nggak bakal bisa, Pak. Makanya itu harus disemangatin. Makanya kita punya orang tua, kita punya anak, Pak, sampaikan, "Nak, ini Bapak besar bayar, tolong balas dengan cara apa? Dengan cara kamu serius di pondok." Khalas. Intaha ad-dawam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih ana mohon maaf. Ingat, Pak, ya. Jadi apa? Syukuri nikmat Allah SWT, akan ditanyakan oleh Allah SWT. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.